Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bagas Prianto, asal dari Sarolangun, Jambi. Untuk saat ini saya tinggal di Ginung Gajahan Colomadu, RT 1 RW 1, dan bertempat tinggal di usaha yang saya tempati saat ini, dan mengikuti cabang di Kartosura 3. Alhamdulillah, mulai tahun ini saya punya lini usaha baru, yaitu sambal. Sebelum saya menjalani usaha sambal ini, saya menjalani usaha thrifting. Lalu pada tahun 2024 akhir, usaha thrifting saya mengalami penurunan omset yang cukup tajam. Akhirnya setelah berdiskusi dengan keluarga dan teman-teman tim inti dari lingkungan sekitar, akhirnya menemukan ide untuk berjualan sambal. Karena orang tua sendiri berjualan pecel lele yang mempunyai resep sambal yang cukup enak dibandingkan dengan kompetitor. Akhirnya resep dari ibu saya sendiri itu yang saya kembangkan menjadi produk sambal agar bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Dari kecil saya sudah diajarkan dengan kemandirian. Jadi saat teman-teman saya bisa bermain di siang hari setelah pulang sekolah, saya sibuk dengan membantu orang tua saya mempersiapkan dagangan untuk berjualan di sore hari. Dan setelah belajar malam pun saya ikut orang tua ke pasar, yaitu di warung tenda jualan malam, untuk membantu jualan, karena waktu itu orang tua masih merintis pada saat saya SD. Jadi mau tidak mau dengan kemandirian dan sukarela saya membantu orang tua. Dari situlah rasa kewirausahaan dan rasa mandiri serta melihat peluang setiap kondisi dan keterbatasan yang ada. Untuk sambal sendiri resepnya dari ibu saya, yaitu resep yang digunakan oleh warung pecel lele Anpri, tapi saya kembangkan dan saya inovasi lagi, serta melakukan R&D riset kepada market apakah cocok untuk diedarkan secara massal atau market tidak menerima, karena dengan segmen market yang kita tuju adalah menengah ke atas, karena harga yang kita patok cukup lumayan mahal di angka 30.000. Jadi pada awal itu kita melakukan riset pasar dan sudah menentukan harga yang tepat serta target market yang dituju, dan alhamdulillah masih bertahan sampai saat ini. Proses produksi sendiri saya dibantu oleh teman-teman. Dari awal pagi jam 6 saya sudah berangkat ke pasar, lalu lanjut proses memasak, siang hari dengan packing, dan sore pengiriman untuk yang online. Untuk masa tahan G-Sambal sendiri bertahan selama 1 bulan di kulkas dan suhu ruangan di 2 minggu. Kenapa sedikit dan sangat singkat? Karena kita menggunakan bahan pengawet yang sedikit serta mempertahankan cita rasa khas keluarga yang menjadi tagline G-Sambal sendiri. Baik dengan penjualan online saat ini, yang dimana di era gig ekonomi sekarang sangat mudah melakukan penjualan secara online, tergantung bagaimana kita menentukan market dan mengemas konten yang akan kita produksi, yaitu dengan membuat konten yang relate dengan customer serta audiens. Karena basicku dari awal sudah berjualan secara online, jadi sedikit paham aku mengerti tentang digital marketing, baik dari pemasaran konten, terus menggunakan ads, baik dari Facebook, Google, dan TikTok. Jadi dari situ saya dapat memasarkan produk-produk yang saya tawarkan sesuai dengan market audiens yang dituju. Penjualan kita minimal pengiriman 30-50 produk per hari. Dengan pengiriman secara online tentu kita dapat memasarkan seluruh Indonesia. Terakhir kita bisa mengirimkan dari Sabang sampai dengan paling jauh di NTT, belum sampai di Papua. Karena market online sendiri bisa kita sesuaikan dengan targeting dan geografi yang kita tuju. Jadi semisal kita produk, tentu target market selain anak muda, orang tua menjadi salah satu pasar utama yang kita tuju. Terutama untuk pasar makanan sangat mudah bagi orang tua yang mengalami kecintaan terhadap produk makanan. Untuk harian kita bisa mengirimkan 30-50 botol per hari dengan target sendiri di 40. Jadi kalau 30 itu minimal pengiriman, sedangkan 50 adalah target kita per hari untuk menutup semua operasional. Karena selain operasional dari bahan baku sendiri, kita ada dari admin karena kita melalui e-commerce. Tapi untuk saat ini G-Sambal sudah punya landing page sendiri, jadi teman-teman bisa langsung order melalui website, karena di situ ada skema membership. Jadi teman-teman yang udah membeli setiap 1 botol itu bernilai 1.000. Jadi untuk kedepannya teman-teman yang beli lagi
itu bisa dapat potongan sesuai dengan poin yang didapatkan. Baik, untuk website sendiri yaitu dengan nama anpri234.com. Sedangkan Instagram warung pecel lele Anpri, begitu pula dengan Facebook dan TikTok warung pecel lele Anpri 234. Alhamdulillah untuk saat ini saya dibantu oleh teman-teman berjumlah 6 orang, tapi untuk saat ini yang hadir hanya 5 orang. Karena untuk pengemasan dari konten serta desain seperti yang teman-teman bisa lihat di belakang sendiri itu bisa dikerjakan secara WFH, jadi tidak perlu ke sini. Sedangkan termasuk saya bikin konten di sosial media itu dikerjakan oleh editor yang tidak harus juga ke sini. Jadi kita lebih menghemat space yang ada di sini khusus untuk produksi G-Sambal. Untuk divisi sendiri ada tentu videographer, ya, serta editor, itu beda dengan desain. Terus ada content marketing, yaitu yang memikirkan ide serta skrip konten yang akan saya bikin untuk kedepannya, serta menentukan arah kontennya agar tidak lepas dari personal branding yang sudah ditentukan dari awal. Untuk saat ini kebetulan teman-teman yang saya hire adalah teman-teman semasa saya berkuliah di SMA. Karena kebetulan saya berkuliah di SMA MTA Semanggi. Jadi teman-teman seperti videografer saya kebetulan dia alumni SMA MTA dan berkuliah di jurusan perfilman atau ilmu komunikasi. Serta untuk konten yang lain juga kuliah di DKV, yang untuk marketing kuliah di manajemen. Jadi saya sendiri kuliah di manajemen, jadi sedikit banyak saya paham dan mengerti arah tujuan serta targeting, termasuk branding yang akan ditentukan terhadap produk-produk yang saya jual. Menurut saya brand sendiri mempunyai positioning dan branding yang akan ditentukan. Karena untuk di era gig ekonomi sekarang sangat penting branding lekat kepada customer serta audiens. Karena bagaimana suatu brand bisa dikenal oleh masyarakat luas tentu dikemas dengan storytelling. Seperti saya sendiri yaitu dengan G-Sambal adalah tagline-nya cita rasa khas keluarga sambal rumahan. Karena ini dibikin masih secara manual, belum skala besar pabrik. Jadi kita menjual cerita, kita mengemas dengan bagaimana konten yang memberikan dengan cerita, edukasi, bahkan dengan konten-konten tips dan tutorial. Karena target market kita ibu-ibu serta anak muda yang ingin mengerti tentang branding, tentang G-Sambal ini prosesnya gimana, tentang marketingnya gimana, itu selalu kita share di sosial media pribadi saya yaitu Bagas Prianto. Untuk offline sendiri saya titipkan di depan Majelis Pusat setiap hari Minggu, bisa kalian dapatkan di toko kue samping penjualan majalah Cahaya Hati. Untuk di tempat lain bisa COD secara langsung atau datang ke lokasi. Tapi beberapa tempat kita sudah bernegosiasi dengan para owner, akan kita titipkan di beberapa jajanan pasar dan frozen food di sekitaran UMS. Baik, tentu kita prosesnya untuk G-Sambal sendiri kita sistemnya PO 1 hari. Karena kita selalu mengemas produk yang fresh dan menjaga kualitas agar cita rasanya tidak berubah. Tentu harus ada H-1 sebelum pembelian, harus menghubungi melalui WhatsApp atau juga bisa order langsung melalui website kita. Jadi buat pemirsa MTA TV, kalian bisa datang langsung di lokasi kita yaitu Gajahan Colomadu, atau bisa langsung menghubungi admin di nomor WhatsApp yang sudah ditera di setiap sosial media kita, atau juga bisa langsung menghubungi melalui website kita karena di situ ada pilihan yaitu COD di tempat atau langsung datang ke sini. Untuk minimal order sendiri kita tidak ada minimal, bisa 1 botol, bisa 3 botol, bahkan untuk nanti kita ada pengiriman ke Sumatera Selatan yaitu sekitar 10 botol. Tapi dengan pembelian lebih banyak kita tentu memberikan diskon yang sedikit. Untuk saat ini varian yang tersedia baru ada original, cumi, dan cakalang. Untuk kedepannya ada beberapa varian yang akan kita tambahkan termasuk dengan teri Medan, ayam, dan sambal pete. Setiap pekerjaan yang kita lakukan punya resiko tersendiri, tapi namanya kita berbisnis secara online banyak sekali resiko dan tantangan serta kompetitor termasuk dengan perang harga. Termasuk juga ada beberapa customer yang mungkin dia iseng, dia check out lalu paketnya ditolak. Banyak sekali kadang kita temui seperti itu, termasuk di saya sendiri. Tapi itu tidak menjadi hal rintangan, justru itu menjadi
bahan evaluasi kita, kenapa kok customer bisa sampai seperti itu. Tapi jika pun pengiriman lama terus sampai sana sudah expire, tentu kita memberikan kompensasi serta penggantian rugi masuk uang yang sudah dibayarkan. Baik, alhamdulillah karena sekarang saya mempunyai izin yang resmi secara PT, yaitu aku akan mengembangkan G-Sambal menjadi market yang lebih besar serta menjadi berbagai varian produk. Untuk usaha thrifting akan berpindah menjadi usaha clothing, yaitu udah beberapa produk yang kita keluarkan artikel bisa kalian beli di beberapa e-commerce yang sudah tersedia di sosial media kita. Dampak sosial tentu selain kita memberikan zakat, infak, dan sedekah, di saya sendiri dan teman-teman kami ada program membantu UMKM 2,5%. Jadi bisa teman-teman lihat serta pemirsa MTA TV di sosial media kita, beberapa UMKM yang belum punya banner kita bantu dengan pembuatan banner secara gratis. Tentu tidak lupa juga misalnya ada alat atau produksi yang mereka gunakan sudah tidak layak pakai, kita bantu. Jadi bisa mungkin 2,5% setiap penjualan di luar zakat kita bantu UMKM di sekitar untuk bisa berdagang lebih layak dan lebih baik lagi. Tentu berbagai macam komentar yang saya dapatkan baik secara baik maupun buruk. Tapi terkadang ada customer yang sebenarnya itu salahnya dia. Seperti pernah waktu itu saya masih berjualan sepatu. Itu tuh customer yang salah pilih ukuran dan dia marah-marah katanya kita yang salah kirim. Tapi setelah kami cek ternyata dia yang salah pilih ukurannya. Tapi tidak mengapa karena di BG Supply sendiri kita menggaransi setiap pembelian boleh tukar baru jika salah size yang dipilih. Tentu juga ada komentar yang positif seperti bisa kalian lihat di Instagram serta TikTok saya, beberapa teman saya yang sudah tahu saya jualan dari dulu itu ikut mendukung dan menjadi pelanggan setia. Bahkan dari saya dulu berjualan di BG Supply, sekarang menjadi G-Sambal, masih ada pelanggan-pelanggan setia yang selalu beli dan repeat order ke saya. Baik, untuk saat ini karena saya masih berkuliah di kampus UMS dengan jurusan manajemen, tentu menjadi tantangan sendiri saat kuliah dan bekerja. Karena tantangan-tantangan seperti banyaknya tugas kuliah, terus saya juga masih sibuk ngurus apa-apa sendiri. Tapi untuk sekarang memang sudah ada teman-teman yang bantu. Tapi waktu awal merintis saya sibuk melakukan semuanya sendiri, termasuk saya misalnya malam saya habis nugas, itu tuh saya lanjut dengan live TikTok untuk berjualan. Paginya saya berangkat kuliah sambil membawa paket yang siap dikirimkan kepada customer. Seperti itu terus. Jadi ketika teman-teman bisa fokus dengan kuliahnya, saya dengan terpecah-pecah dengan melakukan pekerjaan yang sudah saya tentukan. Tapi itu tidak menjadi tantangan buat saya, justru saya bersyukur bisa menghadapi masa kuliah dengan seperti ini karena berkat jualan saya, alhamdulillah saat ini saya juga sudah bisa membiayai beberapa semester belakang serta biaya hidup serta bayar kontrakan dan kos saya. Tentu sebelum saya melakukan penjualan untuk G-Sambal, ini banyak sekali riset yang kita lakukan sebelumnya dan untuk menentukan arah 5 tahun ke depan. Jadi saya selalu berpikir 3-5 tahun ke depan, termasuk dengan G-Sambal ini. Tentu untuk saat ini market yang kita dapat udah cukup lumayan alhamdulillah, karena tiap hari kita bisa mengirimkan 30-50 sambal setiap harinya. Tentu kedepannya saya ingin mengembangkan ini menjadi sebuah perusahaan atau usaha yang lebih besar lagi untuk dinikmati oleh banyak orang. Untuk tips membuka usaha sendiri dari saya, jujur saja saya dari awal modalnya cuma 750.000. Itu modal saya pribadi tanpa diberikan oleh orang tua. Nah dari situ saya memutarkan uang yang saya dapatkan untuk memberi beberapa produk. Menurut saya yang paling penting tuh bukan modal, tapi ide serta skema penjualannya. Karena kalau idenya udah cukup dan modalnya pas, itu tuh bisa kita lakukan sambil seiring berjalannya waktu. Jadi tips paling penting buat teman-teman yaitu mulai aja dulu dari kecil, dari awal nggak apa-apa. Saya juga dulu mulainya dari kos-kosan kecil 3x3 di sekitaran UMS untuk mulai pertama kali usaha, dan baru 4 tahun ini udah alhamdulillah saya udah bisa memberikan hidup yang layak buat diri saya sendiri termasuk biaya kuliah. Baik, pengalaman saya sendiri yaitu menjadi pemateri kewirausahaan, itu memberi materi kepada teman-teman bagaimana memulai usaha dan tips dan trik menghadapi tantangan dan kendala yang akan kita alami. Tentu pengalaman ini menjadi terbaik buat saya selama saya berkuliah karena tidak pernah saya bayangkan sedikit pun kuliah saya yang begitu-begitu dan jualan saya yang ya cukup-cukup aja bisa mengisi dan memotivasi teman-teman.
Tentu keberkahan dan kesenangan serta kesempatan yang besar bagi saya untuk memotivasi kepada teman-teman. Mungkin saya tidak paling hebat, saya tidak paling sukses dari orang-orang di luar sana, tapi setidaknya saya bisa membantu memotivasi teman-teman untuk bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Baik, bapak saya dengan nama Sunarto dan ibu saya bernama Suwarsiti. Orang tua bertinggal di Sarolangun, Jambi dan mengikuti cabang MTA Sarolangun. Untuk pekerjaan, orang tua mempunyai usaha warung pecel lele Anpri, itu berjualan di warung tenda dan ada juga yang di ruko, yang di rumah. Alhamdulillah untuk saat ini sudah punya 2 cabang dan cukup menghidupi saya sampai kuliah. Yang saya pernah ceritakan sebelumnya, orang tua selalu mengajarkan arti dari kemandirian tanpa manja dan meminta. Jadi saat kecil, saat orang tua saya masih merintis warung jualan pecel lele Anpri, saya sudah diajak ke pasar bahkan sampai malam hari. Bahkan saat saya pulang sekolah, teman-teman bisa main, bisa senang-senang. Saya ikut mempersiapkan dagangan untuk berjualan di malam hari. Nah, dari situ saya mengerti bahwa mencari uang tuh susah dan kita tuh harus berusaha semandiri mungkin tanpa membebani orang tua. Jadi dari situ orang tua selalu mengajarkan jika ingin sesuatu, jika pengen sesuatu, ya kamu harus mandiri, kamu harus kerja, kamu harus bantuin. Gak bisa kalau cuman sekedar minta terus ada, itu tidak pernah diajarkan kepada orang tua. Makanya oleh karena itu saya dari awal kuliah saya sudah bertekad untuk berjualan sendiri. Bahkan dari sebelumnya teman-teman bisa lihat di akun Instagram saya, ada salah satu teman saya yang berkomentar, saya dari SMP itu sudah berjualan stiker. Tapi untuk SMA karena saya mondok di SMA MTA, saya tidak melanjutkan usaha yang saya jalankan. Menurut saya keluarga sangat penting karena keluarga adalah tempat kita pulang saat kita merasa capek dan lelah terhadap semuanya. Mungkin saat ini saya merantau jauh dari orang tua, terkesan bebas melakukan apa saja karena orang tua tidak tahu. Tapi menjadi kesedihan tersendiri buat saya saat teman-teman bisa berkumpul dengan keluarga setiap akhir pekan atau setiap hari. Karena menurut saya keluarga sangat penting. Bahkan dulu waktu saya SMA pun saya tiap hari hampir nelpon ke orang tua saya. Tapi karena orang tua selalu mengajarkan kemandirian dan terutama saya laki-laki yang kedepannya punya amanah dan tanggung jawab, saya harus kuat. Karena saya anak laki-laki, saya tidak boleh lemah, saya harus kuat terhadap semua masalah yang kita hadapi. Untuk saat ini sudah terbiasa karena saya dari SMA sudah mondok di SMA MTA. Tapi dulu waktu saya awal SMA juga cukup berat ya, karena pertama kali saya jauh dari orang tua. Saat teman-teman bisa perpulangan, saya cuma di asrama sama teman-teman yang jauh, juga rumahnya di luar Jawa. Saat teman-teman pulang ngaji bisa kumpul dan makan sama keluarganya, saya cuma makan sama teman saya. Ya cukup sedih sebenarnya awal-awal, tapi untuk saat ini alhamdulillah kemandirian serta konsisten serta proses yang saya hadapi bisa membawa saya sampai sejauh ini. Saya mengikuti kajian di Kartosuro 3 setiap hari Kamis sore, mengikuti kajian Imam Ta dan dilanjutkan dengan malam harinya kajian cabang yang diisi oleh guru daerah. Selain itu setiap hari Minggu saya usahakan juga untuk berangkat ke majelis pusat. Tentu kita usaha dan bekerja itu tidak hanya mengharapkan duniawi. Dulu mungkin saya sempat mengalami itu kerja ya buat cari uang. Tapi semakin saya dewasa, semakin saya mengerti bahwa segala sesuatu itu kita hanya untuk karena Allah. Jadi kita kerja ya karena Allah, kita kuliah ya karena Allah. Bukan karena kita ingin mengejar dunia. Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan setiap kita ikut pengajian, itu kalau dunia itu ada artinya, bahkan
orang kafir itu tidak diberikan rezeki. Jadi dari situ saya belajar bahwa setiap hal yang saya lakukan untuk setiap harinya, saya hanya mengharap ridho kepada Allah. Baik buruknya, mungkin kalau Allah memberikan saya cobaan, itu yang terbaik buat saya. Karena Allah tahu mana yang terbaik buat hambanya, termasuk buat saya pribadi. Sampai saya berdiri di depan pemirsa MTA TV saat ini pun, itu berkat dari pertolongan Allah. Berkat jalan yang panjang, berkat cobaan yang berat. Tapi sebagaimana kita mengetahui bahwa setiap cobaan yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Dan setiap hamba tidak mungkin dibebani oleh masalah yang melebihi dari kapasitasnya. Buat teman-teman serta pemirsa MTA TV, ini saya pesan, mungkin saya lebih muda dari teman-teman, tapi pesan saya cuman beberapa, termasuk hal paling penting yaitu jangan habiskan masa mudamu untuk hura-hura, jangan lawan orang tua termasuk ibumu, karena ini penting banget. Buat teman-teman yang mungkin mengalami masalah-masalah, coba kalian evaluasi, coba kalian muhasabah diri, apakah kalian pernah berbuat salah kepada orang tua kalian? Apakah kalian pernah berbuat marah ibu kalian, bahkan buat kecewa, bahkan buat nangis? Aku sendiri secara tidak langsung dulu pernah melakukan kesalahan serta membuat orang tuaku kecewa, bahkan ibuku menangis. Dari situ aku mengerti bahwa pentingnya sebuah ridho dari orang tua untuk ridho Allah, karena setiap hal yang kita lakukan adalah berkat doa dan dukungan dari orang tua kita sendiri. Jadi buat teman-teman, jangan pernah buat orang tua kalian kecewa. Setidaknya ini pesan saya pribadi, kalau kita belum bisa bahagiakan orang tua kita, setidaknya jangan pernah buat orang tua kita merasa kecewa dan gagal mendidik kita. Saya Bagas Prianto dari G Sambal Anpri 234 untuk program Raih Asa MTA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.